Bab 211, Komando Pertama dan Kedua. Itu bukan karena Guning akrab dengan wanita itu, tapi karena ingatan Guning yang luar biasa. Begitu dia memperhatikan sesuatu, dia dapat dengan mudah mengingatnya. Dalam beberapa detik, dua wanita cantik dan mulia masuk ke dalam. Salah satunya adalah Ibu Hauran, Nyonya Hao, yang pernah bertemu Guning di pesta ulang tahun Tuan Qin. Dan suara perempuan lainnya adalah Nyonya Lu. Wanita di samping Nyonya Hao juga pernah melihat Guning di pesta ulang tahun Tuan Qin, tetapi mereka belum berbicara satu sama lain. Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Hao, Nyonya Lu. Gu Qing dan Gu Men segera menyambut mereka, tetapi mereka tidak menyapa mereka hanya karena latar belakang mereka. Bab Envel baru diterbitkan pada Lin Lijuan, sebaliknya, tercengang mendengar bahwa Gu Qing dan Gu Men adalah bosnya. Bagaimana mungkin? Lin Lijuan tidak bisa mempercayai telinganya. Namun karena Nyonya Hao dan Nyonya Lu, yang keduanya berasal dari keluarga super kaya, datang ke sini, Lin Lijuan langsung menyapa dan menyanjung mereka. Oh, Nyonya Hao dan Nyonya Lu. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda lagi. Kalian berdua sangat cantik dan sepertinya tidak menua sama sekali. Bukankah ini Nyonya Gu? Mengapa Anda menilai orang lain di depan umum? Nyonya Hao bertanya dengan sinis. Nyonya Hao sama sekali tidak sombong, dan dia suka membela teman-temannya. Faktanya, Nyonya Hao dan Nyonya Lu telah mengunjungi salon kecantikan KMI 2 kali setelah Gu Qing dan Gu Men menjadi bosnya. Mereka memiliki banyak kesamaan minat dan segera menjadi teman baik. Lin Lijuan merasakan kemarahan Nyonya Hao, dan merasa malu, namun menjelaskan dengan sabar, Nyonya Hao, tolong jangan salah paham. Kami adalah saudara. Saya tahu bahwa mereka selalu menjalani kehidupan yang sulit, dan hampir tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Mereka berdua sudah berhenti dari pekerjaannya, dan tiba-tiba punya uang untuk melakukan perawatan kulit. Jadi saya mengajukan pertanyaan itu hanya karena saya peduli pada mereka. Itu saja. Menghadapi Nyonya Hao dan Nyonya Lu, Lin Lijuan tidak berani meninggikan suaranya. Kedua wanita itu berasal dari keluarga super kaya, namun suaminya bukanlah seorang pengusaha sukses. Dia ingin menyenangkan mereka, jadi tentu saja dia harus meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Mereka adalah saudaramu? Nyonya Lu terkejut. Ya. Jawab Lin Lijuan. Karena kalian adalah saudara, mengapa kalian tidak membantu mereka menghidupi anak-anak mereka untuk bersekolah? Baiklah. Saya memahami bahwa Anda tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Mungkin karena saya sangat menghargai keluarga, tapi saya akan membantu keluarga saya kapanpun mereka membutuhkan saya. Nyonya Lu dengan sengaja mengkritik Lin Lijuan karena berdarah dingin. Biasanya, mereka tidak akan mengkritik orang lain di depan umum, tetapi apa yang dilakukan Lin Lijuan sangat tidak baik dan keji. Dia menolak membantu kerabatnya, dan bahkan benci melihat mereka menjalani kehidupan yang baik. Meskipun Nyonya Hao dan Nyonya Lu tidak tahu banyak tentang keluarga Gu Qing dan Gu Men, mereka mengetahui beberapa hal selama pembicaraan kecil dengan Gu Qing dan Gu Men. Mereka berdua sadar bahwa Gu Qing dan Gu Men pernah bekerja di pabrik dan memiliki anggaran yang terbatas. Gu Men bahkan sempat dibenci oleh keluarganya karena hamil sebelum menikah. Namun Nyonya Hao dan Nyonya Lu sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Mereka menyukai kejujuran dan kebaikan Gu Qing dan Gu Men, dan mereka senang mengobrol satu sama lain. Sebagai wanita bangsawan, mereka tentu mempunyai banyak teman yang suka menyanjung satu sama lain atau bersaing satu sama lain, dan mereka tidak menyukai hal itu. Mereka hanya bersosialisasi dengan mereka jika diperlukan. Mendengar perkataan Nyonya Lu, Lin Lijuan merasa semakin malu, dan dia juga tahu bahwa Nyonya Lu sengaja melakukannya. Dia sangat membenci Gu Qing dan Gu Men, karena mereka tidak punya niat untuk membantunya. Namun, karena Nyonya Hao dan Nyonya Lu ada di sini, Lin Lijuan tidak berani menyalahkan Gu Qing dan Gu Men. Setelah itu, Nyonya Hao dan Nyonya Lu mengabaikan Lin Lijuan, tetapi berkata kepada Gu Qing dan Gu Men, mengapa kita tidak melakukan perawatan wajah terlebih dahulu sebelum kita pergi makan siang bersama? Ide bagus. Gu Qing dan Gu Men menjawab dengan sepakat. Meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, mereka tetap rukun, seolah-olah mereka adalah teman lama. Lin Lijuan terkejut karena Nyonya Hao dan Nyonya Lu mengundang Gu Qing dan Gu Men makan bersama. Mengapa? Bagaimana itu mungkin? Nyonya Gu, tolong bantu dirimu sendiri, dan maaf tapi kami sedang sibuk saat ini,
kata Guking kepada Lin Lijuan dengan santai, lalu membimbing Nyonya Hao dan Nyonya Lu ke kamar pribadi bersama Gumen. Lin Lijuan marah, tapi tidak berani menghentikannya. Ketika mereka pergi, Lin Lijuan bertanya kepada resepsionis di resepsi, apakah Guking dan Gumen juga VIP Anda? Tidak juga. Mereka adalah orang pertama dan kedua di komando salon kecantikan kami, jawab resepsionis itu dengan sopan, namun, dia tidak menyukai Lin Lijuan di dalam hatinya. Dia telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dan tahu bahwa Lin Lijuan hanyalah orang yang sombong dan angkuh. Dia sekarang mengerti mengapa atasan mereka tidak ingin kerabat mereka mengetahui bahwa mereka kaya. Apa? Mendengar itu, Lin Lijuan memutar matanya karena terkejut. Bukankah Yuna bosmu? Bos Yu sudah berimigrasi ke negara lain, dan sekarang hanya ada bos Gu di sini, jawab resepsionis. Mustahil, mereka tidak punya cukup uang untuk membeli toko ini. Setidaknya bernilai beberapa juta yuan. Lin Lijuan masih menolak menerima kebenaran. Dia tidak percaya Guking dan Gumen mampu mengakuinya. Resepsionis tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Setiap orang kaya bermula dari kemiskinan, kecuali ahli waris generasi kedua yang kaya. Namun, ahli waris generasi kedua yang kaya pun harus mampu menjaga kekayaan keluarganya, atau mereka akan segera menjadi orang miskin juga. Guking dan Gumen sama-sama bos yang baik, dan mendapat dukungan dari staf. Semua pekerja mengagumi mereka, dan tentu saja akan melindungi mereka. Itu tidak mungkin. Saya harus menanyakan penjelasan kepada mereka. Lin Lijuan berkata sambil berlari ke depan. Xiao, pergi dan lihatlah. Jangan biarkan dia membuat masalah bagi kita, resepsionis itu langsung berkata kepada asisten kecantikan di sebelahnya. Asisten kecantikan segera mengikuti di belakang Lin Lijuan. Bab 212, Keluarga Gu. Lin Lijuan, menurutku tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kalau mau perawatan kulit bisa ke ahli kecantikan, Guking langsung menolak. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Lin Lijuan, tetapi dia tidak mau mendengarkannya sekarang. Diperbarui dari novel Bein, Om. Kamu, jika Nyonya Hao dan Nyonya Lu tidak ada di sana, Lin Lijuan pasti akan berteriak pada Guking, tapi sekarang Lin Lijuan harus menahan amarahnya. Dia berbalik dan segera pergi. Dia menelepon Gu Qinxiang begitu dia sampai di luar. Apa? Gu Qinxiang tidak sabar harus menjawab panggilan Lin Lijuan. Sayang, aku baru saja bertemu Guking dan Gumen di salon kecantikan. Anda tidak akan mempercayainya, tapi mereka adalah bos salon kecantikan. Bagaimana mereka mampu membelinya? Setidaknya nilainya beberapa juta yuan. Lin Lijuan berkata dengan marah. Apa? Mereka punya uang sebanyak itu? Mendengar itu, Gu Qinxiang juga terkejut. Dia juga tidak percaya. Tepat. Itulah alasan mengapa mereka berdua berhenti dan pindah. Mereka sekarang kaya, dan tidak mau berhubungan dengan kita. Lin Lijuan menambahkan, bagaimana mereka menjadi kaya? Gu Qinxiang bingung. Bagaimana saya tahu? Aku ingin bertanya pada mereka, tapi Guking tidak mau bicara padaku. Nyonya Hao dan Nyonya Lu juga ada di sana membantu mereka. Saya takut mengganggu mereka, jadi saya pergi. Berpikir bahwa Nyonya Hao dan Nyonya Lu begitu dekat dengan Guking dan Gumen, Lin Lijuan sangat cemburu. Apa? Apakah yang Anda maksud adalah Nyonya Hao yang keluarganya berada di peringkat ke-9 dalam daftar orang terkaya, dan Nyonya Lu dari Happy Home, perusahaan furnitur dan aksesoris rumah terkenal? Gu Qinxiang terkejut sekali lagi. Ya. Jawab Lin Lijuan. Baiklah, aku akan mencari tahu, kata Gu Qinxiang, lalu menutup telepon. Dia memiliki emosi yang campur aduk sekarang. Dia ingin menelepon Guking dengan ponselnya, tetapi setelah berpikir dua kali, dia menggunakan telepon rumah di kantornya, karena Guking mengetahui nomor ponselnya, dan dia tidak mau menjawab panggilannya. Guking benar-benar tidak mengetahui nomor kantor Gu Qinxiang, jadi dia menjawab panggilannya, Hai. Gu Qinxiang tidak membuang waktu untuk menyapanya, tapi langsung bertanya, Guking, aku kakak tertuamu. Saya mendengar bahwa Anda dan Gumen membeli salon kecantikan. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Dia murni menanyainya. Sepertinya dia percaya bahwa Guking dan Gumen harus menjadi miskin dan kekurangan uang selamanya. Hearing that, Guking almost lauget because of her eldest brother Stone.
She absolutely understood that Gu Qinxiang hated to see them living a better life than him, so she argued at Once, why are you questioning me now? Is it illegal that we remarry? Don't forget your poor life from before you became rich. Gu Qinxiang was mad, but didn't know what to say. Gu Qing didn't avoid Gumen, Mrs. Hao and Mrs. Lu, so they all heard everything clearly. Gumen's face changed a little, and seemed hurt. Even though she already Shallallahu Alaihi Wasallam through her family, she felt sad at being questioned like that. Mrs. Hao was irritated at Once. She stood up grabbing the phone from Gu Qing, and said, Boss Gu, I'm Hao Zonglong's wife, Gulan. I don't understand why you have to ask Gumen and Gu Qing for the source of their money. Let me tell you this, I lent the money to them. And you don't have to right to question them. After that, Mrs. Hao hung up on Gu Qinxiang, looking at Gu Qing and Gumen. Sorry I'm being a little rude. Please don't mind me. Gu Qing and Gumen exchanged a glance, then snorted with laughter. Gu Qing said, of course not. I think you've done a great job. Is your money legal? Mrs. Hao unconsciously asked, but she soon realized she should have said it. I'm sorry. I didn't mean it. It didn't matter if Mrs. Hao meant it or not, Gu Qing and Gumen weren't mad at her. Gumen explained, of course our money is legal. I just don't want to tell them. My daughter saved a man's life by accident. The man gave her an emerald the size of a quail's egg as a reward. My daughter then went to a jewelry store to identify it. Unexpectedly, it was the King's Green which was worth 10 million yuan. We didn't need jewelry, so my daughter sold it and used the money to start a business. Gumen didn't hide the truth, because it wasn't shameful after all. And she was willing to tell Mrs. Hao and Mrs. Lu. What? The King's Green? It's the king of the jade? It must be priceless. Hearing that, Mrs. Hao and Mrs. Lu were shocked. Women loved jewelry. Some of them preferred gold and silver, some preferred diamond, while some preferred jade. Mrs. Hao and Mrs. Lu's preference was jade. Like the old saying when, jade nourished humans. And jade could accentuate their air of elegance. Mrs. Hao and Mrs. Lu didn't doubt Gumen's explanation, because they believed that Gumen won't lie to them. Meanwhile, Gu Qinxiang was struck dumb for a long while after Mrs. Hao hung up on him. Mrs. Hao lent them money? He wasn't sure whether he should believe it, and was quite surprised. Although he didn't dare to annoy Mrs. Hao, he was aggravated by her. Gu Ning got off the plane, and left the airport alone, instead of laughing with An Guangyao and others. She turned on her phone, calling Gumen. Hearing that Gu Qing and Gumen were in the beauty salon, Gu Ning decided to meet them there. Setelah menelepon Gu Ning, Gumen berkata kepada Nyonya Hao dan Nyonya Lu, putriku datang ke sini untuk menemui kita. Kami mungkin akan makan malam bersama. Apakah boleh? Mata Nyonya Hao dan Nyonya Lu langsung berbinar. Nyonya Hao tersenyum. Tentu saja tidak. Kami juga ingin bertemu putrimu lagi. Oh, bisakah anakku bergabung dengan kita? Dia mungkin mengenal putri Anda, karena mereka bersekolah di sekolah yang sama. Meskipun anak saya tidak pandai belajar dan terkadang sedikit nakal, dia adalah anak yang baik, kata Nyonya Hao. Tentu. Jawab Gumen. Nyonya Hao kemudian mengirimkan pesan kepada putranya. Bab 213, mengiklankan perhiasan kecantikan giok. Hauran membaca pesan dari ibunya, tetapi dia tidak mau pergi. Namun ibunya meminta agar dia segera datang. Kalau tidak, dia akan menghukumnya ketika dia sampai di rumah. Sejujurnya, Hauran takut pada ibunya, karena ibunya terus berbicara di telinga dalam waktu yang lama, yang cukup mengganggu dan Hauran tidak tahan. Pada akhirnya, dia harus setuju. Sekitar pukul 11.40, Gu Ning tiba di salon kecantikan. Nyonya Hao dan Nyonya Lu juga baru saja menyelesaikan perawatan wajah mereka, menunggu di ruang tunggu. Ning, kemarilah. Gumen melihat Gu Ning pertama kali. Gu Ning mendekati Gumen setelahnya. Saat Gu Ning masuk ke dalam, Nyonya Hao tiba-tiba berdiri dengan takjub. Itu kamu. Semua orang memandang Nyonya Hao.
Apakah dia mengenal Guning? Melihat Nyonya Hao, Guning sedikit terkejut, tapi tetap menyapanya dengan sopan. Senang bertemu denganmu, Nyonya Hao. Jangan panggil aku Nyonya Hao. Anda bisa memanggil saya Bibi Gu saja. Nyonya Hao memiliki kesan yang baik terhadap Guning, dan sekarang dia lebih menyukainya setelah dia mengetahui bahwa Guning adalah putri Gumen. Senang bertemu denganmu, Bibi Gu, kata Guning lagi. Gulan, apakah kamu kenal putri Gumen? Nyonya Lu bertanya dengan bingung. Gu Qing dan Gumen juga bingung. Dia adalah gadis yang menghadiri pesta ulang tahun Guru Qin bersama Hauran dan anak laki-laki lainnya beberapa hari yang lalu. Dia juga mengirimkan hadiah. Tunggu sebentar. Oh, gelas dengan kepala rusa. Kamu memberitahuku bahwa gadis itu sedang bersenang-senang saat itu? Nyonya Hao menjelaskan dengan gembira. Oh, itu kamu? Nyonya Lu terkejut. Guning membuatnya terkesan hari itu. Ya, itu aku. Dan senang bertemu dengan Anda juga, Nyonya. Guning menyapa Nyonya Lu. Tolong jangan panggil aku Nyonya. Anda cukup memanggil saya Bibi Bai, kata Nyonya Lu. Senang bertemu denganmu, Bibi Bai, kata Guning. Mendengar itu, Gu Qing dan Gumen mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang. Mereka tahu bahwa Guning menghadiri pesta ulang tahun. Gumen memberitahuku bahwa putrinya adalah siswa senior di SMA nomor 3. Saya kemudian menelepon Hauran untuk membicarakan Anda. Tanpa diduga, kalian sudah berteman. Kata Nyonya Hao, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk menjadi dekat. Oh, Hauran hampir meninggalkan sekolahnya sekarang. Aku penasaran dengan reaksinya saat dia melihatmu. Kata Nyonya Lu. Sayangnya, dia tidak bermaksud memberitahu Hauran tentang kebetulan itu sebelumnya. Guning memiliki pemikiran yang sama, jadi dia juga tidak memberitahu Hauran. Rombongan mereka pergi ke hotel setelah itu. Nyonya Hao menelepon Hauran dan memberitahunya lokasinya. Setengah jam kemudian, piring-piring itu secara bertahap diletakkan di atas meja. Di saat yang sama, Hauran tiba. Saat dia masuk ke kamar pribadi, dia memperhatikan Guning, karena Guning lebih terlihat di antara wanita dewasa itu. Dia memutar matanya karena sangat terkejut. Bos, kenapa kamu ada di sini? Bos? Semua orang terkejut, melirik Hauran dan Guning. Mengapa Hauran menyebut Guning bosnya? Gumen juga mengenali Hauran ketika dia masuk. Anak laki-laki ini pernah mengunjunginya di rumah sakit sebelumnya, tapi dia tidak ingat namanya. Sekarang, Gumen benar-benar percaya pada takdir. Baiklah, tidak apa-apa. Saya baru saja bertaruh dengan Guning, dan saya kalah. Jadi saya memanggilnya seperti itu. Hauran menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia memberi mereka jawaban yang asal-asalan. Jika mereka bertanya lebih lanjut, Hauran segera menoleh ke Gumen, dan bertanya, senang bertemu denganmu, Bibi Gu. Apakah kamu ingat saya? Nyonya Hao jelas tahu bahwa putranya sering bertengkar di sekolahnya, tetapi dia hanya tahu bahwa Hauran berkelahi dengan laki-laki. Jika Nyonya Hao mengetahui bahwa Hauran telah bertengkar dengan seorang gadis, dan itu terjadi 3 lawan 1, dia akan menghukum Hauran dengan berat. Sekalipun dia tidak menang, itu memalukan. Nyonya Hao membenci orang yang tidak sopan santun. Tentu saja, Anda mengunjungi saya ketika saya di rumah sakit, kata Gumen sambil tersenyum. Hauran berhasil mengalihkan perhatian orang lain dari taruhannya dengan Guning. Setelah menyapa Nyonya Lu dan Gu Qing, Hauran duduk. Sebenarnya Hauran memang anak yang baik. Kecuali berkelahi dan tidak masuk kelas, dia adalah anak terpelajar dengan sopan santun. Bagaimanapun juga, remaja selalu tidak patuh. Saya selalu ingin membeli satu set perhiasan giok kelas atas, tapi hanya ada giok biasa di kota F, perhiasan di toko Yicui J lumayan, tapi saya tidak suka gayanya. Dan saya terlalu malas untuk terbang ke kota tingkat pertama, kata Nyonya Hao pasrah. Mendengar itu, sebuah ide muncul di benak Guning. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengiklankan merek perhiasan gioknya. Bibi Hao, ada toko perhiasan giok di kota G yang buka kemarin lusa. Namanya J Beauty Jewelry, yang merupakan merek kelas atas. Gioknya semuanya tingkat menengah tinggi ke atas. King's Green yang besar dibuka untuk reservasi pada upacara pembukaannya, dan dipesan sepenuhnya dalam beberapa menit. Toko tersebut menghasilkan setidaknya 100 juta yuan hari itu. Meskipun King's Green sudah terjual habis, masih banyak jenis batu giok langka lainnya, seperti batu giok tua, double happiness, ungu violet,
jenis air, jenis kembang sepatu dan lain sebagainya. Ini juga menyediakan layanan penyesuaian. Selain itu, seluruh konsumen bisa mendapatkan diskon 10% selama 3 hari pertama setelah upacara pembukaannya, kata Guning. Cukup persuasif. Benar-benar? Mata Nyonya Hao dan Nyonya Lu berbinar penuh kegembiraan. Ya. Saya berada di sana akhir pekan lalu. Anda juga dapat mencarinya di internet. Ada banyak berita tentang hal itu. Banyak tokoh penting di kota G menghadiri upacara pembukaannya, jawab Guning. Nyonya Hao dan Nyonya Lu segera menggunakan ponsel mereka untuk mencari perhiasan kecantikan giok, membaca berita. Ketika mereka melihat postingan iklan tersebut, baik Nyonya Hao maupun Nyonya Lu sangat senang. Taking screen tampak begitu menarik. Sayangnya mereka melewatkan kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Dan masih banyak foto perhiasan giok lainnya. Perhiasan yang terbuat dari batu giok tingkat tinggi ini memang berbeda dengan yang lebih murah. Mereka bahkan bisa merasakan keagungannya melalui layar ponsel mereka. Guking dan Gumen juga penasaran, tapi mereka kurang tahu tentang batu giok, jadi mereka mencarinya untuk bersenang-senang. Desainnya sebenarnya terlihat sederhana, tapi batu giok tingkat tinggi memang istimewa, kata Nyonya Hao. Bab 214, Nenek Guning menyebabkan masalah lagi. Tepat. Dan banyak sekali jenis batu giok yang sulit ditemukan. Bos dari perhiasan kecantikan giok harus kaya dan memiliki sumber batu giok yang kaya, tambah Nyonya Lu. Mereka menyukai batu giok, dan secara alami mengetahui sumber batu giok. Jade berasal dari perjudian batu. Perjudian batu jauh lebih sulit daripada bentuk perjudian biasa. 99% dari waktu orang bisa gagal. Hanya 1% yang bisa menang. Keterampilan dan pengetahuan profesional dapat diandalkan, tetapi hanya sedikit meningkatkan kemungkinan untuk menang. Kenapa kita tidak pergi ke kota G bersama? Nyonya Hao melamar. Ide bagus. Saya akan memesan tiket pesawat sekarang, dan kami akan berangkat ke sini. Nyonya Lu juga bersemangat. Nyonya Hao dan Nyonya Lu sangat efisien, dan Guning senang dia berhasil mempromosikan mereknya. Kota G tidak jauh dari kota F dan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang ke sana. Haoran yang sudah terbiasa dengan kelakuan ibunya hanya diam. Setelah makan, karena Nyonya Hao dan Nyonya Lu berangkat ke kota G, bubar mereka. Haoran bertanya pada Guning apakah dia ingin kembali ke sekolah bersamanya. Guning menolak karena dia sudah meminta izin, dan akan berangkat ke sekolah besok. Begitu Lin Lijuan sampai di rumah, dia memberitahu ibu mertuanya tentang apa yang terjadi hari ini. Wanita tua itu terkejut karena Guking dan Gumen tiba-tiba menjadi kaya dan bahkan memiliki salon kecantikan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Mereka kaya sekarang, dan langsung menghilang. Mereka harus menghormati dan memikirkan saya, kata wanita tua itu, seolah-olah dialah yang selama ini diperlakukan tidak adil. Dia bahkan berasumsi bahwa uang Guking dan Gumen adalah miliknya. Wanita tua itu tidak peduli dengan kehidupan putrinya, tetapi hanya ingin mereka membayarnya kembali karena dia telah membesarkan mereka. Secara keseluruhan, wanita tua itu membenci Guking dan Gumen, dan tidak ingin mereka menjalani kehidupan yang lebih baik darinya. Lin Lijuan tiba-tiba mendapat ide jahat. Tapi, Gumen masih belum menikah menurut hukum, dan dia tetap putrimu. Uangnya juga harus menjadi milikmu. Meskipun uang Gumen hampir tidak sebanding dengan kekayaan Gu Qinxiang, Lin Lijuan hanya ingin mencegah Guking dan Gumen menjalani kehidupan yang baik. Terutama Gumen, Lin Lijuan sangat membencinya karena perbuatan Guning terhadap Gu Xiao. Wanita tua itu segera menelepon Gumen, tetapi Gumen tidak menjawab. Tidak diragukan lagi, wanita tua itu bertanya-tanya untuk hal yang tidak baik. Gumen tidak menjawab panggilannya, dan wanita tua itu sangat marah. Dia menelepon Guking, tapi tetap saja sama. Wanita tua itu sedang marah sekarang. Mereka berdua tidak menjawab panggilanku. Mereka benar-benar lupa bahwa saya adalah ibu mereka. Di mana salon kecantikannya? Aku akan pergi dan menemukannya secara langsung. Lin Lijuan tidak menghentikannya, dan memberitahukan alamat ibu mertuanya. Wanita tua itu segera meninggalkan rumah. Guning ada waktu luang hari ini, jadi dia kembali ke salon kecantikan bersama Guking dan Gumen. Faktanya, Guning khawatir neneknya akan membuat masalah lagi bagi mereka, karena wanita tua itu baru saja menelepon Guking dan Gumen. Jika wanita tua itu mendatangi mereka sekarang, Guning takut Guking dan Gumen tidak akan mampu menangani situasi ini.
Guning benar. Hanya setengah jam setelah mereka kembali ke salon kecantikan, wanita tua itu tiba. Dan begitu dia masuk, wanita tua itu berteriak, "Gu Qing, Gu Men, keluar sekarang!" Teriakannya menarik banyak perhatian orang-orang di sekitarnya. Semua orang langsung tahu bahwa dia pasti pembuat onar. "Bolehkah aku menanyakan namamu? Mengapa Anda ingin bertemu dengan bos kami?" Resepsionis segera menghampiri untuk menghiburnya, kalau-kalau wanita tua itu mengamuk. Namun, wanita tua itu tidak tahu malu dan tidak peduli sama sekali dengan wajahnya. Dia berdiri di depan pintu sambil bersumpah dengan keras, "Gu Qing, Gu Men, kamu sangat tidak berbakti. Kamu kaya sekarang, dan kamu melupakan ibumu. Kamu brengsek." Dalam hitungan detik, banyak orang berkumpul, dan mereka yang tidak mengetahui kebenaran semuanya menyalahkan apa yang disebut anak perempuan yang tidak berbakti. Namun, semua staf di salon kecantikan percaya bahwa Gu Qing dan Gu Men tidak akan melakukan hal seperti itu. Guning, Gu Qing dan Gu Men sedang duduk di ruang kantor terdekat. Mereka mendengarnya dengan jelas, dan segera keluar. Melihat neneknya, Guning sangat tidak senang. Gu Qing dan Gu Men juga tidak senang. Ibu mereka tidak berarti apa-apa bagi mereka sekarang. Sebelum mereka keluar, Guning menyuruh Gu Qing dan Gu Men untuk tetap diam, dan membiarkan dia menyelesaikan masalah ini. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Guning berkata dengan dingin. Dia tidak punya rasa hormat terhadap neneknya karena neneknya tidak pantas mendapatkannya sekali. "Benar, Anda menjadi kaya dan tiba-tiba menghilang. Anda berhenti dari pekerjaan Anda, pindah ke tempat lain, dan bahkan tidak menjawab panggilan saya. Jika istri putra sulung saya tidak bertemu Anda di sini, saya mungkin masih tidak berpikir bahwa Anda cukup kaya untuk menjalankan salon sekarang," kata wanita tua itu dengan marah. "Benarkah? Mereka menghilang begitu mereka menjadi kaya? Mereka meninggalkan ibu mereka." Beberapa kritik terhadap Gu Qing dan Gu Men. "Tutup mulutmu," bentak Guning. Pandangannya yang dingin membuat memikirkannya. Semua orang takut dengan sikap dinginnya. Guning berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu alasan sebenarnya di baliknya? Jika tidak, maka diamlah. Jangan berpikir Anda berpihak pada keadilan setelah Anda hanya mendengar tuduhannya. Jika Anda jadi kami, saya tidak yakin Anda masih bisa menyalahkan kami." Semua orang segera tahu bahwa tembok itu tidak mencerminkan wanita tua itu. Beberapa merasa malu dan tidak ada yang mengucapkan kata pun. "Menurutku kamu pasti masih ingat alasan kita pindah. Andalah yang memaksa kami pergi. Cucu perempuanmu yang cantik membuat ibuku takut dengan foto aku dan teman sekolahku yang sedang bermain bersama. Ibuku mengira aku dipukul oleh mereka dan terjatuh dari tangga. Ibu saya harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Apakah Anda pernah datang dan mengunjunginya? Dan kamu bahkan telah bersumpah pada ibuku dan aku di depan umum. Mengapa kami masih harus menjawab panggilan Anda?" Guning mencibir. Di matanya, wanita tua itu hanyalah pecundang yang tidak tahu malu. Bab 215, Nenek Guning menyebabkan masalah lagi bagian 2. "Apa? Wanita tua itu yang tidak tahu malu?" Mendengar itu, semua orang memandang wanita tua itu dengan cara yang berbeda. Jika itu benar, hanya orang bodoh yang akan menjawab panggilannya. Kamu, wanita tua itu marah, tapi tidak tahu bagaimana harus membalasnya. "Tidak peduli apa rencanamu, salon ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu milikku, dan aku tidak ada di lingkunganmu. Jadi Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam bisnis saya," kata Guning. "Kamu adalah cucuku. Kenapa kamu tidak puas denganku?" bantah wanita tua itu. Dia benar-benar lupa bahwa dia pernah menolak mengakui bahwa Guning adalah cucunya sebelumnya. Menghadapi uang, wanita tua itu bersedia mengakui bahwa Guning adalah cucunya. "Menarik." Guning tertawa terbahak-bahak. "Ironisnya sekali. Selama 18 tahun terakhir, Anda menolak mengakui bahwa saya adalah cucu Anda. Di matamu, aku hanya APSTRD. Dan sekarang, kamu ingin aku memanggilmu nenekku hanya karena aku kaya. Dalam mimpimu." Guning tidak mau mengungkapkan sejarah buruknya di depan umum, karena dia tidak ingin wanita tua itu merusak reputasi ibu dan bibinya. Akan sangat buruk jika wanita tua itu berhasil kali ini. Kini, penonton mulai memukul wanita tua itu. "Ibumu melakukannya." Namun, sebelum wanita tua itu selesai, Guning menyela dia dengan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang jangan mempermalukan ibuku dan aku lagi."
Jika tidak, Anda akan membayarnya. Jangan pernah mencoba membatasi saya dengan standar moral. Percuma saja. Mendengar itu, wanita tua itu memberitahu, namun dia enggan untuk menyerah. Ibumu adalah putriku, dan kamu wajib menghidupiku ketika aku tua. Kamu kaya sekarang, dan kamu harus mengizinkan saya membagi uangmu. Ya, paman tertua saya memiliki perusahaan dengan aset puluhan juta yuan. Jika kekayaannya tidak cukup untuk memberi kehidupan yang baik, saya tidak akan menghentikan ibu dan bibiku untuk mendukungmu, jawab Guning. Wanita tua itu sangat rakus. Apa? Putra tertuanya memiliki perusahaan dengan aset puluhan juta yuan, dan dia sekarang bahkan meminta uang kepada putrinya. Dia hanya tidak ingin menjalani kehidupan yang baik. Semua orang sekarang tidak menyukai dan membenci wanita tua itu. Tak satu pun dari mereka merasa kasihan lagi. Guning kemudian menambahkan, masing-masing dari mereka hanya dapat memberi Anda 1.000 yuan setiap bulan. Meskipun Guning tidak akan menghentikan Guking dan Gumen untuk menghidupi neneknya, dia akan membatasi jumlah uang saku. Guning hanya melakukannya demi kebaikan Guking dan Gumen. Dia tidak ingin orang lain menyalahkan ibu dan bibinya karena tidak menghidupi ibu mereka. Jika Guning memiliki ibu seperti itu, dia tidak akan memberinya 1 sen pun. Apa? 1.000 yuan? Saya bukan seorang pengemis. Gumen masih belum menikah, dan dia masih putriku. Saya tentu saja harus bertanggung jawab atas uangnya. Wanita tua itu marah. Dia menginginkan lebih dari 1.000 yuan. Semua orang tercengang melihat sikap tidak tahu malu wanita tua itu. Meskipun Gumen masih belum menikah, dia memiliki seorang putri dan sudah pindah. Putra wanita tua itu kaya, tetapi dia tetap ingin mengeksploitasi putrinya. Kali ini, Guning tidak bisa menahan tawa. Kamu harusnya bertanggung jawab atas uang ibuku? Kamu gila. Uang ibuku hanya miliknya. Dia juga tidak akan memberimu uang saku sekarang. Jika Anda masih tahu apa itu rasa malu, sebaiknya Anda pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Kamu, wanita tua itu tidak menyangka Guning akan berani memaksanya pergi. Tepat. Dia sangat tidak tahu malu. Dia telah mengusir putrinya, dan sekarang ingin mengambil kendali atas uang putrinya. Dia pikir dia ini siapa? Sungguh menyedihkan mempunyai ibu seperti itu. Jika saya adalah putrinya, saya akan pergi jauh darinya, dan tidak pernah kembali. Semua orang mengkritik wanita tua itu. Wanita tua itu tidak tahan, jadi dia tiba-tiba mengamuk. Guning, kamu hanya bodoh tanpa ayah. Akulah yang membesarkanmu, tapi kamu tidak menghormatiku. Dan kamu bahkan menyuruh Xiao Xiao pindah ke sekolah lain. Kamu akan masuk neraka. Apa? Nining menyuruh Xiao Xiao pindah ke sekolah lain. Guking dan Gumen sama-sama tercengang. Namun, mereka yakin Guning tidak akan melakukan itu tanpa alasan. Gu Xiao Xiao pasti telah melakukan sesuatu yang buruk pada Guning, dan memaksa Guning melakukan sesuatu yang memaksanya pindah ke sekolah lain. Orang-orang lainnya juga tidak mempercayai kata-kata wanita tua itu. Guning sangat marah, dan dia hampir kehilangan kendali atas keinginannya untuk menampar wanita tua itu. Penampilannya yang sangat dingin membuat wanita tua itu gemetar karena terkejut. Kamu memang tidak tahu malu. Namun, sejak Anda mengungkitnya, saya dengan senang hati mengatakan yang sebenarnya. Meskipun aku tidak percaya kamu tidak tahu alasan Gu Xiao Xiao pindah ke sekolah lain, aku akan memberitahumu sekali lagi. Dia adalah sepupu kandungku, tapi mempermalukan ibuku di depan umum. Saya menamparnya karena itu, dan dia meminta bantuan King Gang. Dia menyewa beberapa penjahat untuk memperkosa saya. Jika aku tidak mengalahkan para preman itu, aku pasti sudah hancur. Saya tidak menelepon polisi dan menjebloskannya ke penjara, tetapi Anda tidak bersyukur sama sekali. Anda bahkan menyalahkan saya untuk itu. Itu adalah keputusan sekolah kami untuk mengeluarkannya. Karena tidak ada sekolah yang mengizinkan siswanya melakukan tindakan keji seperti itu dan tidak ada sekolah yang menginginkan siswanya melakukan kejahatan seperti itu. Guking dan Gumen tercengang mendengar kata-kata Guning. Kerumunan juga menarik napas panjang. Gadis bernama Gu Xiao Xiao itu sangat jahat sampai-sampai dia menyewa penjahat untuk memperkosa sepupunya. Gumen berlari ke arah Guning sambil memeluknya dan menangis kesakitan. Ning, anakku yang malang. Aku tidak menyangka kamu begitu menderita. Itu semua salahku. Itu semua salahku.